Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Pratama, NIM 2017-400. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami selama ini, yaitu tentang konsep dasar. Baik, sebelumnya teman-teman bisa melihat PowerPoint yang telah kami kirim di grup WhatsApp mata kuliah teori akuntansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pertama konsep dasar. Yaitu konsep dasar pada umumnya merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan, tempat atau wilayah diterapkannya pelaporan keuangan. Jadi di sini ada beberapa daftar seperangkat konsep dasar dari beberapa sumber. Pertama, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia atau disebut IAI. Jadi IAI, menurut IAI yaitu mengadopsi nerangka konseptual IASC, sehingga konsep dasar yang dipilih juga mengikuti IASC, yaitu pertama, basis akrual atau accrual basis, yang kedua usaha berlanjut atau going concern, dan yang kedua menurut Paul Grady. Dari Paul Grady ke 10 konsep dasar Grady yang dianggap melandasi praktik bisnis dan akuntansi di Amerika. Mungkin teman-teman bisa melihat 10 konsep dasar menurut Grady di PowerPoint yang telah kami kirim. Dan juga menurut yang ketiga ada Accounting Principles Board. Di sini juga APB mengidentifikasi 13 konsep dasar yang merupakan karakteristik lingkungan. Dari ke-13 konseptual tersebut dapat teman-teman lihat juga di PowerPoint yang telah kami kirim di grup WhatsApp. Kemudian yang keempat ada work, timing, dan dot. Jadi work dan timing mendaftarkan 4 konsep yang dianggap sebagai postulat. Jadi apa saja, yaitu usaha berlanjut, periode waktu, entitas akuntansi, dan yang terakhir unit moneter. Dan yang kelima ada Anthony Hawkins dan Marsan. Terdapat 11 konsep dasar yang dijadikan basis dalam pembahasan isi, bentuk, susunan, dan arti penting statement keuangan. Jadi dari 11 konsep dasar yang disajikan itu bisa teman-teman lihat kembali ke PowerPoint yang telah kami kirim di grup WhatsApp tersebut. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan menurut pendapat tentang Anthony Hawkins dan Marsan. Di sini terdapat 11 konsep dasar yang dijadikan basis dalam membahas isi, bentuk, susunan, dan arti penting statement keuangan. Berikut 11 konsep dasarnya, yaitu yang pertama ada pengukuran dengan unit uang, yang kedua ada entitas, yang ketiga ada usaha berlanjut, yang keempat ada biaya, yang kelima ada aspek ganda, yang keenam ada periode akuntansi, yang ketujuh ada konservatisme, yang kedelapan ada realisasi, yang kesembilan ada penandingan, yang kesepuluh ada konsistensi, dan yang terakhir ada materialitas. Berikutnya ada pendapat dari Patton dan Middleton. Di sini seperangkat konsep dasar yang dikemukakan Patton dan Middleton adalah konsep-konsep dasar yang dikenalkan sebelum sumber-sumber yang disebut sebelumnya. Konsep-konsep dasar yang dikemukakan mereka yaitu ada 7. Yang pertama ada entitas bisnis atau kesatuan usaha, yang kedua ada kontinuitas kegiatan atau usaha, yang ketiga ada penghargaan sepakatan, yang keempat ada kos melekat, yang kelima ada upaya dan capaian atau hasil, yang keenam ada bukti terverifikasi dan objektif, dan yang terakhir ada asumsi. Berikutnya ada konsep kesatuan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari kepemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan, dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Di konsep kesatuan usaha ini dibagi lagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama ada batas kesatuan. Batas kesatuan ekonomi adalah kendali oleh satu manajemen. Oleh karena itu, untuk menentukan kesatuan usaha sebagai pusat pertanggungjawaban keuangan, pertimbangan akuntansi adalah apakah secara ekonomi satu kegiatan usaha atau lebih dapat dianggap berdiri sendiri sebagai satu kesatuan. Yang kedua ada pengertian ekuitas.
pandang kesatuan usaha, secara konseptual, ekuitas atau modal merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pemilik. Hal ini berlawanan dengan pendefinisian secara struktural bahwa ekuitas adalah hak residual pemilik terhadap aset bersih sebagaimana didefinisi dalam kerangka konseptual FASB. Dalam hal ini, sudut pandang FASB adalah pemilik. Yang ketiga ada pengertian pendapat. Dengan konsep kesatuan usaha, semua sumber ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan merupakan aset perusahaan, bukan aset pemilik. Telah disebutkan bahwa di atas tersebut, utang kesatuan usaha kepada pemilik disebut ekuitas. Pada saat terjadi pendapatan atau kenaikan aset, pada saat yang sama utang unit usaha kepada pemilik bertambah yang berarti ekuitas bertambah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan menambah ekuitas. Jadi pendapatan menambah ekuitas karena dengan konsep kesatuan usaha pendapatan sebagai kenaikan kas menimbulkan kenaikan utang kesatuan usaha pada pemilik. Yang berikutnya ada pengertian biaya. Definisi biaya sebagai penurunan aset atau timbulnya kewajiban dapat dijelaskan dengan konsep kesatuan usaha. Penyerahan produk dalam rangka menciptakan pendapatan menyebabkan aset berkurangnya aset inilah yang disebut biaya. Bila pendapatan yang diperoleh diabaikan atau dipisahkan dengan berkurangnya aset, maka berkurangnya aset sebesar kos barang terjual ini akhirnya harus ditanggung oleh pemilik. Jadi dapat dikatakan bahwa biaya ini mengurangi ekuitas. Penalaran yang sama dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa biaya dapat didefinisi sebagai timbulnya kewajiban. Yang kelima ada sistem berpasangan. Sistem berpasangan atau double entry yang dikemukakan oleh Anthony, Hawkins, dan Rusan sebenarnya merupakan turunan dari konsep kesatuan usaha. Hubungan bisnis antara manajemen dan pemilik mengakibatkan manajemen harus selalu mempertanggungjawabkan aset yang dikelola dan sumber aset tersebut. Yang berikutnya ada persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan cara mempresentasi sistem berpasangan agar penyusunan statement keuangan dapat dilakukan dengan cepat. Sistem akuntansi harus diorganisasi atas dasar persamaan akuntansi. Oleh karena itu, persamaan akuntansi dapat dikatakan sebagai hubungan fungsional buku besar yang mempresentasikan elemen statement keuangan. Yang terakhir, yang ketujuh ada artikulasi. Artikulasi itu sebenarnya merupakan turunan dari konsekuensi dari konsep kesatuan usaha. Dengan artikulasi akan selalu dapat ditunjukkan bahwa laba dalam statement laba rugi akan sama dengan laba dalam statement perubahan ekuitas, dan jumlah ekuitas akhir dalam statement perubahan ekuitas akan sama dengan jumlah ekuitas dalam neraca. Berikutnya ada konsep penghargaan sepakatan. Jadi konsep ini menyatakan bahwa jumlah rupiah atau penghargaan sepakatan yang terlibat dalam setiap transaksi atau kegiatan pertukaran merupakan bahan olah dasar akuntansi yang paling objektif, terutama dalam mengukur sumber ekonomi yang masuk atau juga sumber ekonomi yang keluar. Jadi konsep ini dilandasi pemikiran bahwa fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi yang berpaut dengan kegiatan perusahaan yang sebagian besar terdiri atas transaksi pertukaran dengan perusahaan lain. Objek yang terlibat dalam setiap transaksi atau kegiatan merupakan fenomena atau realitas perusahaan. Selanjutnya, konsep dasar menurut Paton dan Litton adalah kos melekat. Konsep ini menyatakan bahwa kos melekat pada objek yang direpresentasinya, sehingga kos bersifat mudah bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabung-gabungkan kembali mengikuti objek yang dilekatinya. Selanjutnya, upaya dan hasil. Konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Kemudian, bukti terverifikasi dan objektif. Konsep ini menyatakan bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan tingkat keterandalan yang cukup tinggi apabila terjadinya data keuangan didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya, konsep dasar yang terakhir menurut Paton dan Litton adalah asumsi.
Asumsi dalam konsep dasar Patten dan Little sebenarnya bukan merupakan konsep dasar, tetapi lebih merupakan penjelasan bahwa keenam konsep dasar yang sebelumnya merupakan asumsi atau didasarkan atas asumsi tertentu dengan segala keterbatasannya. Terakhir, manfaat dari konsep dasar itu sendiri. Konsep dasar berfungsi melandasi penalaran pada tingkat perekayasaan akuntansi. Konsep dasar lebih banyak manfaatnya bagi penyusun standar dalam berargumen untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang akan dijadikan standar.